Baik, hari ini kita akan melanjutkan diskusi di pekan terakhir sebelum kita masuk ke libur ya, Lebaran. Jadi pekan depan yang pasti nanti tidak ada pertemuan. Saya spoiler dulu di awal. Jadi yang sudah pasti libur adalah pekan depan. Nah, pekan ini memang diarahkannya online semua, jadi tetap masih ada perkuliahan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang struktur eh, DNA dan RNA. Nanti kemudian dilanjutkan dengan struktur kromosom, baru nanti kita akan masuk ke proses-proses pembelahan sel. Nanti saya mungkin sedikit bahas singkat ya hasil asinkronus kemarin gitu ya, walaupun tidak banyak. Nanti saya akan bahas sedikit apa yang penting untuk sebagai menjadi jembatan dari pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, kita dokumentasi awal. Untuk lampiran presensi online, silakan yang masih off cam bisa dinyalakan. Umay yang mau capture siapa? Atau yang lain? Aku Bapak, Oh, Salwa ya, silakan Salwa. kepada teman-teman yang bisa untuk on cam segera on cam ya. Ini masih 28 ya. Nanti kita berapa sih kita itu 32 ya? Benar ya? 33 Bapak. 33 ya? Wah, di saya perlu diupdate nih. 33 ya? Iya Pak, 33. Nanti saya kirim ke Salwa ya. Siakat yang saya punya. Nanti coba dicek ya Salwa ya. Eh, Fakih udah masuk belum sih? Fakih ya kemarin mau jadi masalah ya kalau nggak salah ya. Kok Iya Fakih Pak, sih? kemarin tapi terus udah saya tanyain dia udah masuk katanya langsung masuk. Masuk ya? Oke, nanti saya update nih. Oke, oke. Eh, Teman-teman, saya izin untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Sudah Bapak? Baik. Oh ya, oke. Ini nanti sambil diinfo ya. Teman-teman yang masih belum hadir. 33 harusnya yang baru 28. Oke, saya izin share screen ke materi hari ini. Oh, saya review dulu sedikit ya. Sedikit callback dulu. Sudah terlihat? Sudah Pak. Nah ya, baik. Ya, jadi saya sedikit, mungkin sekitar 10 menit lah saya akan review sedikit ini. Nah, ini yang kemarin, jadi kita sama kayak belajar sejarah gitu ya. Tapi kemarin saya lihat dari jawaban-jawabannya sudah cukup eh, terwakili. Makanya ini saya buat asinkronus gitu ya. Jadi kalian bisa membaca. Ada beberapa hal penting nanti. Titik penting penemuan dalam ilmu genetika. Ini timelinenya, nanti silakan dibaca. Nah, di pertanyaan kedua, saya juga menugaskan, saya kemarin terputus hanya sengaja sampai Watson and Crick saja. Karena Watson and Crick adalah penemuan terbesar, yaitu penemuan struktur yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Tapi setelah itu masih banyak lagi penemuan-penemuan besar yang terjadi dalam dunia genetika dan biologi molekuler. Nah, artinya apa? Artinya kalian saya minta kemarin di pertanyaan kedua untuk coba mencari tahu dari era tahun 2000-an apa aja sih penemuan terbesarnya gitu ya. Ini zaman prasejarah bahkan bahwa sebenarnya teori pewarisan sifat itu sudah ada dari zaman sebelum apa ya BC ya, sebelum sebelum Masehi itu sudah ada tentang bagaimana orang-orang Mesir, orang-orang dulu itu memuliakan tanaman, penyilangan. Jadi mereka sudah memiliki konsep itu. Kalau dilihat tarik, ini seperti ini contohnya. Ini palem itu 800 sebelum Masehi. Dia sudah tahu bagaimana mendapatkan eh, buah yang terbaik gitu ya. Dalam hal ini mungkin kurma atau buah-buah sejenis. Konsep dasar dari Aristoteles dan Hippocrates. Jadi Hippocrates dan Aristoteles juga sudah memikirkan
para filsuf-filsuf terdahulu sudah memikirkan bahwa ada sesuatu yang dibawa oleh seseorang dan diteruskan sebenarnya. Tapi dia belum melakukan penelitian saintifik, hanya berupa pemikiran-pemikiran. Silakan dibaca. Nah ini Lamarck dan Weismann eh, mengajukan ide awal tentang bagaimana sifat itu terwarisi. Lamarck menerapkan konsep pangenensis bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita miliki itu berdasarkan dari sifat terdahulu dan juga kebiasaan. Namun Weismann menentang gitu ya. Weismann menentang teori Lamarck bahwa di Weismann Lamarck mengatakan ya yang terkenal adalah jerapah leher panjang, jerapah leher pendek. Kalau ada jerapah leher pendek dibuat jadi panjang, ibarat simpelnya gitu ya. Nanti anak-anaknya akan jadi panjang lehernya. Nah, Weismann menentang dengan melakukan percobaan pada ekor tikus. 22 generasi dipotong semua. Harusnya tikus yang dipotong ekornya, anaknya juga putus. Ekornya nggak punya ekor harusnya. Nyatanya anaknya semua berekor. Jadi Weismann menentang itu. Jadi dia dia menerapkan bahwa ada blending inheritance nantinya. Nah, nanti ini pun nanti akan dibantah atau terbarui oleh Mendelian inheritance. Tapi setidaknya Weismann sudah membantah Lamarck bahwa enggak seperti itu. Kalau jerapah yang leher panjang pendek dibuat jadi panjang, anaknya belum tentu jadi panjang gitu. Ini buktinya. Saya potong ekor tikus, anaknya tetap punya ekor dan seterusnya. Nah, berkembang sampai nanti Mendel jelas. Ini yang cukup penting. Ini checkpoint pertama, kalau bisa dibilang ini checkpoint pertama. Kalian bisa baca, nanti kita juga pelajari oleh Bu Pinta sepertinya. Hukum satu Mendel, hukum dua Mendel, apa yang ditemukan, dan seterusnya. Nah, di era berikutnya, Meissner itu mengungkapkan teori tentang ada materi pembawa genetik itu adanya di mana sih gitu ya. Nah, dia belum bilang itu di DNA. DNA itu belum keluar, tapi dia meyakini bahwa materi itu ada disebut sebagai nuklein karena beradanya di dalam bagian terdalam sel yang sekarang kita kenal sebagai nukleus. Jadi dia belum bilang ada DNA di situ. Jadi dia bilangnya ada materi di tengah-tengah atau di inti nukleus itu ada materi. Kita sebut saja sebagai nuklein kata dia gitu. Nah, dia mengambilnya dari sel darah putih ya, sel darah putih. Diisolasi dari sel darah putih. Jadi dia juga pelopor ekstraksi DNA pada darah. Nah, tahun 1879-an ini Fleming dia memperlihatkan kromosom. Dia melakukan penelitian tentang kromosom supaya kromosom itu terlihat. Dia menyadari bahwa di dalam inti sel ada sesuatu yang dapat diwarnai dan inti sel itu memiliki kontras pH dalam hal ini. Maaf, bukan pH. Iya, asam basa ya. Konsep pH yang berbeda sehingga bisa terwarnai dengan jelas dengan sitoplasma dan bagian sel lain. Nah, di sini ditambahkan kromosom. Dari kata apa? Dari kata kroma dan soma. Kroma itu artinya berwarna, krom. Soma itu artinya badan. Itu sel somatik, jadi sel tubuh gitu ya. Jadi soma itu dalam arti Latin artinya badan. Sehingga dia bisa kita bisa mendeteksi atau mempelajari mitosis, meiosis itu dari kiprah dari Fleming. Nah, di era berikutnya di awal abad 19 di sekitar 1900-an ada Hugo de Vries. Hugo de Vries itu menemukan apa? Dia menemukan adanya konsep gen, konsep awal dari sebuah gen. Jadi bahwa ada sesuatu, Mendel kan belum bilang apa-apa gitu ya. Jadi konsep awal pertama kali tentang gen itu di, dicetuskan oleh Hugo de Vries.
bersama rekannya ada Karl Correns dan juga Eric von Sermack. Nah, konsep gen ini dia dapatkan dari genetika tumbuhan yang mengembangkan beberapa mutasi berdasarkan teori Mendel gitu ya. Dikembangkan, dimutasi, dikasih perlakuan. Nah, dia dia melihat bahwa ada sesuatu yang berubah. Nah, itu yang dia cetuskan sebagai gen. Baru konsepnya saja. Nah, di perkembangan berikutnya ada Sutton dan Boveri, dua orang ini. Dia mengamati, karena tadi Fleming sudah mengetahui cara mewarnai kromosom, Mendel sudah berbicara tentang segregasi, dia menerapkannya. Dan di sini eh, Sutton Boveri ini menemukan bahwa ada bagian yang dapat terkait dari kromosom. Jadi dia dia menggabungkan penemuan Fleming dan Mendel. Nah, pertama kali kata gen muncul oleh siapa? Oleh Johansen. Jadi Wilhelm Johansen itu pertama kali menuliskan gen dalam artikel ilmiahnya. Jadi pertama kali itu istilah gen itu muncul pada 1909. Bahwa nantinya ada definisi baru juga yaitu genotipe dan fenotipe untuk menjelaskan dari ekspresi atau perbedaan suatu gen. Jadi ini pertama kali kita mengenal kata gen di tahun 1909 oleh Johansen. Nah, pengembangan dari Bufri dan Sutton, Morgan itu spesifik mencoba pada Drosophila. Kalau Boveri dan Sutton hanya melihat sel secara umum, sel pada darah, sel pada tumbuhan. Nah, dia mencoba menyilangkan, mencoba me, apa, me, mempraktekkan mutasi-mutasi yang ada pada Drosophila, hukum segregasi yang berbeda dari populer adalah eh, ibu satu ini. Jadi McClintock, Barbara McClintock, dia menemukan konsep bahwa di dalam tumbuhan ada gen yang berpindah-pindah atau ada DNA yang dapat berpindah. Dia menyebutnya sebagai transposon atau jumping gene. Penelitiannya di jagung. Kalau kalian pernah lihat ada jagung, ada yang warnanya berbeda-beda seperti ini. Ini karena adanya tadi gen yang berpindah. Tahun 1931 dia menemukan bahwa di tumbuhan itu ada yang sifatnya seperti itu. Di hewan sangat jarang, hampir tidak ada transposon. Nah, di tumbuhan kenapa lebih rumit genetika tumbuhan itu? Karena dia ada memiliki transposon. Barbara McClintock yang menemukan pertama kali. Nah, Biddle, Tatum menemukan konsep eh, ekspresi genetik bahwa satu gen itu mengkode satu enzim awalnya. Nanti berkembang ternyata satu gen nggak satu enzim. Satu gen itu satu polipeptida atau satu protein. Berkembang lagi nanti satu gen satu polipeptida. Jadi lebih sederhana ternyata. Jadi ketika di awal dicetuskan, Biddle Tatum ini mencetuskan bahwa satu gen itu mengkode satu enzim loh gitu. Ternyata enggak. Ternyata ada satu enzim yang dikode oleh banyak gen nantinya. Dan perkembangannya satu gen menjadi satu protein, pengembangannya lagi satu gen menjadi satu polipeptida. One gene, one polypeptide. Nah, ini juga menemukan aturan penting, Chargaff, namanya aturan Chargaff. Apa itu aturan Chargaff? Chargaff menemukan bahwa dalam DNA itu sendiri rasionya itu pasti seimbang antara purin dan pirimidin. Jadi Chargaff ini tahun 50-an menemukan rasio antara adenin dan timin yang nanti dipakai menjadi rasio purin dan pirimidin. Bahwa jumlah A itu sama dengan jumlah T, jumlah G sama dengan jumlah C. Dapat disimpulkan bahwa A dan T itu berpasangan, G dan C itu berpasangan. Namanya aturan Chargaff. Jadi setiap ada jumlah A dan jumlah T itu pasti sama.
Perkembangan zaman nanti ternyata A-nya ada 1000, T-nya ada 800, Pak. Nggak sama gitu. Melanggar syargaf, aturan syargaf. Mungkin nggak? Mungkin. Bisa jadi ada yang tidak berpasangan karena mutasi nanti. Tapi kalau pada DNA normal, aturan syargaf ini berlaku. Nah, ini checkpoint berikutnya. Ini kisahnya panjang sebenarnya. Rosalind Franklin. Apa Franklin ini panjang sebenarnya ceritanya. Jadi kalian kalau bisa baca nanti mengikuti ini sangat menarik. Jadi spoilernya itu adalah bahwa dia pertama kali menemukan struktur dugaan dari struktur eh, DNA yang double helix gitu. Ini saya ambil dari ini majalah Forbes tahun berapa ini? Saya ambil 2018. Diangkat di majalah Forbes tahun 2018 tentang kisah ini. Jadi pertama kali dia apa, memfoto dugaan double helix pada DNA, struktur DNA gitu ya. Tapi sampai dia meninggal, hadiah Nobelnya itu tidak diberikan kepada dia karena dianggap bukan dia yang menemukan, tapi Watson and Crick gitu ya. Jadi dia malah mendapatkan eh, Nobel dari hal lain gitu ya. Jadi sampai akhir hayatnya dia nggak dapat eh, apa penghargaan atas apa yang dia temukan. Walaupun sejarahnya diduga yang mendasari Watson and Crick untuk menemukan struktur itu adalah kerja dari Franklin ini, hasil foto difraksi sinar X ini. Tapi tidak diberikan satu pun kredit atau satu pun penghargaan terkait dasar penemuan ini. Ini menarik kalau kita bisa kaji lebih lanjut. Nah, penemuan berikutnya adalah ini, Hershey and Chase. Dia menemukan apa? Dia menemukan bahwa ya gen itu berada di DNA, bukan di RNA, bukan di protein. Karena peneliti saat itu bertanya-tanya, di mana nih sifat yang mewarisi sifat? Di mana material pewaris sifat ini? Apakah di DNA, apakah di RNA, ataukah di protein gitu ya? Di nukleus nih di mana gitu. Nah, setelah DNA itu ditemukan, Hershey and Chase menemukan bahwa ya yang membawa sifat suatu makhluk hidup itu berada di DNA. Kenapa? Dia menggunakan virus, eksperimen pakai virus. Ada virus yang dilabel pada proteinnya, ada virus yang dilabel pada bagian DNA-nya. Ternyata yang berpendar adalah virus yang dilabel pada bagian DNA-nya. Virus yang dilabel pada bagian protein, ketika dia bereplikasi, membelah diri, memperbanyak keturunannya, keturunannya tidak memiliki pendaran seperti tetuanya. Jadi gagal. Protein tidak diwariskan. Tapi yang diselipkan pada DNA-nya itu bisa menghasilkan hasil replikasi yang berpendar juga. Nah, baru ini. Watson and Crick menemukan sekitar tahun 62, ya 1950-an, 53 lah. Betul. 53 struktur DNA yang menjadi temuan terbesar dalam dunia genetik, struktur double helix. Tapi sekali lagi ini hanya simulasi. Bahkan Watson and Crick pun gitu ya, saya, Watson and Crick, dan siapapun yang meneliti DNA, seumur umur nggak akan pernah melihat DNA ini double helix kayak gini. Jadi jangan pernah berharap kalian bisa melihat ini sekarang. Nanti mungkin 10 tahun lagi, 100 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi sampai detik ini belum ada yang bisa melihat DNA itu meliuk-liuk kayak gini. Semuanya hasil simulasi. Jadi dia mensimulasikan dari hasil kerja Rosalind Franklin tadi. Oke, itu summary-nya. Saya harap jelas ya. Nanti kalau ditanyakan kita diskusi di akhir. Saya lanjut sedikit tentang struktur DNA dan RNA sekarang. Sebelum nanti masuk ke protein. Sudah berubah slide-nya? Sudah, Bapak. Nah ya, baik.
Nah, DNA dan RNA masuk ke dalam makromolekul yang kita sebut sebagai asam nukleat. Jadi molekul mau apa makromolekul itu ada terdiri dari tiga hal, maaf empat hal. Yang pertama adalah karbohidrat gitu ya, kemudian ada lemak, ada protein, dan yang keempat adalah asam nukleat. Jadi asam nukleat itu adalah penyusun dari setiap sel yang ada pada tubuh manusia. Pada tubuh makhluk hidup, tubuh hewan, tumbuhan, itu ada asam nukleatnya. Nah, asam nukleat nanti terbagi menjadi dua. Ada DNA dan ada RNA. Kita lihat gitu. Nah, asam nukleat adalah makromolekul yang terdiri dari satu nukleotida. Jadi nukleotida itu adalah unit penyusun dari unit terkecil dari penyusun asam nukleat. Jadi kalau karbohidrat unit terkecilnya adalah monosakarida, protein adalah asam amino, lemak adalah asam lemak dan gliserol, asam nukleat struktur dasarnya adalah nukleotida. Nah, tersusun dari tiga gugus. Ada gugus nitrogen, bisa purin atau pirimidin. Yang kedua ada gugus gula pentosa atau 5 karbon, bisa ribosa atau deoksiribosa. Yang terakhir adalah adanya gugus fosfat. Jadi tiga gugus inilah yang menyusun satu nukleotida. Nah, nanti di dalam akhir dari perkuliahan ini, dari materi ini, harapannya kalian bisa menuliskan atau mengetahui, memahami perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, dari dua itu, DNA dan RNA, paling mudah kita mengenali perbedaannya jelas dari namanya. Satu DNA itu disebut DNA kenapa? Karena singkatannya adalah kepanjangan dari DNA adalah deoksiribonucleic acid, sementara RNA adalah ribonucleic acid. Apa itu deoksiribo dan ribo? Kalau deoksiribo itu artinya dan ribo ini adalah gugus gulanya. Ribo dari kata ribosa. Jadi gugus gula untuk RNA adalah ribosa. Ribosa itu adalah gula dengan 5C. Kalau deoksiribo kira-kira artinya apa? Ada yang menebak nggak? Sebagai pengingat bahwa biologi ini bukan hafalan, tapi pemahaman. Deoksiribo. Kira-kira apa deoksiribo? Artinya. Atau perbedaannya dengan ribosa. Dengan ribo tadi. Ada yang mau coba? Bedanya apa sih? Deoksiribo dengan ribo. Tadi ribo dari kata ribosa gitu ya. Saya mau jawab, Pak. Miftah, silakan Miftah. Tadi kan kalau ribosa itu kan dari kata itu ya, Pak ya. Ribo itu dari kata apa namanya? Gula yang Ribo. karbonnya ada 5. Ya, Kalau deoksi itu uh, gula yang oksigen itu nggak ada, Pak. Tanpa oksigen jadinya gitu ya. tanpa oksigen. Iya, Oksigennya nggak ada. Oke. Tapi sama tetap 5C gitu ya. iya Pak, sama-sama ini pentosa dulu. Oke. Makasih Miftah. Ada mau coba lagi nggak? Satu lagi. Saya kasih kesempatan buat membanding. Apa Saya sih boleh arti izin ini? jawab ya, Pak? Boleh. Siapa nih belum muncul di saya? Mutiara. Nama saya Mutiara Sisa. Yuk, silakan. Izin menambahkan kalau tadi kata Miftah deoksiribosa itu artinya nggak ada oksigen. Kalau menurut saya dia ada oksigen, tapi dia Hmm, lebih sedikit atau kekurangan oksigen dibanding dari ribosa. Karena dioksi sendiri itu Oke. artinya kekurangan oksigen. Oke. Kasih Mutiara. Dikoreksi sedikit. Oke. Cukup tepat ya, baik Miftah ataupun Mutiara. Artinya gini. Jadi
sebagai tadi ya, saya ingin mengubah konsep pelan-pelan bahwa biologi itu menghafal. Jadi kita itu mengingat dan memahami apa suatu kata gitu ya, nama Latin sebisa mungkin. D atau re itu nanti akan hal yang sering kalian dengar gitu ya di biologi. Ada dekatalisasi, deaminasi nanti gitu ya. Ada apa lagi? Destruksi beda lagi tuh. Berarti ada D, istilah D, deaminasi, dekatalisasi. Nah, ini deoksi, ribo. Ribo ada kata ribosa, deoksi. Nah, apa sih kata D gitu ya? Nanti kalian juga akan tahu kata re, reboisasi gitu ya. Reposisi, ada kata re. Nah, kalau re itu artinya kembali atau mengulang, repetitif gitu. Kalau D itu artinya apa? D itu artinya berarti hilang, putus, musnah gitu ya. Tidak ada, dari sebelumnya ada menjadi tidak ada, itu D. Nah, deoksiribonukleik asid, gugus utamanya ribosa sama. Tapi betul tadi tuh, Mutiara sudah koreksi. Bukan berarti tidak ada oksigennya, tapi nanti ada gugus oksigen yang hilang. Ini nggak akan dipelajari di genetika, nanti di biologi molekular baru akan belajar. Tapi setidaknya kalian tahu ada perbedaan jumlah gugus oksigen yang berbeda. Nah ini, kalau kalian lihat, misalkan ini ada, kalian sudah dapat kimia organik, ada nggak sih kimia organik? Nggak ada ya? Biokimia ada nggak? Apa yang berhubungan sama kimia? Struktur kayak gini kalian dapat di mana? Ada nggak kimia dasar atau apa? Di mana kalian dapat kayak gini? Kimia dasar dapat sih Pak. Ada Se kayak gini nggak? ada sih Pak Struktur di kayak gini? Ada ya? tapi sedikit doang Pak. Gitu. Di bahasa sedikit. Biokimia belum ya berarti ya? Biokimia belum. Biokimia juga udah Pak. Oh, sudah dapat juga. Harusnya udah dong, biokimia berarti udah lebih lengkap nih harusnya nih. Bener nggak? Ini ada C, setiap ada C pasti ada O, ada H gitu ya. C berapa lengannya? Jadi bahas kimia dikit. Ada berapa lengan C? 4 Pak. Ada 4 benar. Ada 4 lengan. Masing-masing bisa megang H1 gitu ya, Miftah ya. Iya Pak. Nanti ada yang bisa berdekatan sama O kayak gini. Nah ini gugus gulanya nih. Ini basa nitrogen, ini ada apa gula. Maaf, basa nitrogen ini, maaf ini fosfat, basa nitrogen ini gulanya. Ini satu nukleotida. Berarti dalam gambar kita bisa lihat ini adalah dua nukleotida. Saya nggak akan masuk terlalu jauh tentang 5 aksen dan 3 aksen. Nanti itu di biologi molekular, tapi setidaknya kalian tahu di genetika bahwa ujung-ujung DNA itu berbeda. Ada ujung 5 aksen namanya, ada ujung 3 aksen. 5 aksen itu ujung yang berakhir dengan fosfat, 3 aksen ini ujung yang berakhir dengan gula apa? Gula pentosanya atau gugus gugus apa di sini gugus gulanya. Kenapa namanya 5 dan 3 nanti di biomol akan dipelajari. Nah, eh, basa nitrogen ada dua, ada purin, ada pirimidin, gitu ya. Nanti kita akan lihat bedanya apa purin dan pirimidin. Nah, ini tadi yang sudah saya bilang, ini pertama kali terlihat hanya seperti ini, mentok-mentoknya kayak gini aja. Double helix, taunya dari mana? Ya ada yang gelap, ada yang terang, gelap, terang, gelap, terang, karena difoto dari atas dia. Maaf, dari samping, difraksi jadi seolah-olah hasilnya kayak gini. Makanya ada terang gelap karena dia berpilin. Jadi bukan seperti tangga, ada pilinan di situ. Nah ini foto yang terkenal di banyak buku. Ini dia hanya simulasi. Mereka ahli ahli biologi ya, bukan ahli biologi ya, mereka ahli kimia. Dia hanya mensimulasikan. Ini dari artikel dia langsung saya crop di tahun 53, artikel tahun 53 dia menulis
bahwa C dan G itu 3 ikatan hidrogen, T dan A itu 2 ikatan hidrogen, sehingga tidak mungkin dia seperti tangga, pasti berpilin, berputar. Nah ini kita bahas dulu yang DNA. Nanti perbedaannya apa dengan RNA kita akan lihat. Di DNA, gugus basa nitrogennya sama ya, ada purin dan pirimidin. Saya biasanya mengingatnya salah satunya aja. Kita tahu ada 4 jenis, ada A, T, G, C. Nanti di RNA ada perbedaan, ada urasil. Nah, masing-masing punya purin dan pirimidin. Saya bisa ingat salah satu, misalkan purin. Saya bisa ingat purin, itu purin terdiri dari adenin dan guanin. Atau saya ingatnya puak gitu ya, purin, adenin, guanin. Sisanya adalah berarti pirimidin. Nah, adenin hanya dapat berikatan dengan timin. Jadi konsep dasar Chargaff tadi adalah bahwa purin hanya bisa berikatan dengan pirimidin. Bisa nggak A dengan C? Nggak bisa. A dengan T. G dengan C. Guanin dengan sitosin. Tapi pernah Pak saya lihat A dengan C. Betul. Nanti bisa A dengan C, A dengan G, A dengan T gitu ya. A dengan A juga kadang bisa. Tapi itu nanti namanya adalah bagian dari mutasi atau kelainan genetik. Tapi secara normal, adenin akan berikatan dengan timin, guanin berikatan dengan sitosin. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, biar lebih jelas. Jadi ketika dia gugusnya gula ribosa di RNA, seperti ini detailnya. Nah, kalau deoksiribosa, di sini O-nya hilang. Di sini ada OH-nya, ada 3 harusnya. Di sini hanya 2 OH-nya. Maka disebut sebagai deoksiribosa. Hanya ini perbedaannya. Satu oksigen hilang. Masih ingat nggak? Ini lengan 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 keberapa? Kan ada rumusnya ya, penamaannya ya di biokimia tuh. 5,3 misalkan. Trimetil misalkan. Ingat nggak? Nyampe situ nggak biokimianya? Ingatnya pas SMA, Pak. Di biokimia kemarin kayak gitu nggak? Saya lupa sih, Pak. Ada, Pak. Oh, Mutiara ada tuh. Mufta lagi ke toilet kayaknya itu. Lagi nggak di kelas dia tuh. Ada ya Mutiara ya? Ada tapi dibahasnya sedikit, Pak. Oke, ini lengan C keberapa? Ingat nggak? Namain lengan C itu gimana sih? Kalau namain itu kan berarti cari gugus terpanjang gitu ya. Kalau dia linear ya, benar ya? Mencari rantai terpanjang baru dinamain. Nah, lengan C-nya, spoiler, dari kanan biasanya. 1, 2, 3, 4, nah 5 sini. Nah, 5C. Sini nggak dihitung karena oksigen. Jadi tepatnya di lengan kedua biasanya kehilangan gugus oksigen. Oke, kita nggak masuk terlalu jauh di situ. Nah, sifatnya. Yang kedua, DNA itu dia double stranded dan helix. Makanya kadang kita sebutnya sebagai double helix. Sebenarnya double helix itu dari kata 2 kata, double stranded dan helix. Makanya disebutnya double helix. Double stranded artinya apa? Double stranded artinya untai ganda. Helix artinya berpilin, melintir, berputar. Helix. Dan sifatnya anti paralel. Apa itu anti paralel? Kalau yang untai 1 5-nya di sini, 3-nya di sana, 5 aksen, 3 aksen. Untai sebaliknya berarti di sini nggak boleh 5 aksen. Di sini 3 aksen, sininya 5 aksen. Itu sifatnya. Pasangannya AT dengan GC gitu ya. Nah, gugus fosfat, ikatan antar basa nitrogen itu ikatannya sebutnya ikatan hidrogen. Ikatan antar basa nitrogen disebutnya adalah ikatan hidrogen. Sementara di sini backbone gitu ya disebutnya sebagai tulang belakang. Bagian pendukungnya, jadi sama kayak tulang belakang kita, kenapa namanya backbone? Karena dia adalah penopangnya, itu adalah ikatan fosfat. Ikatan antar gugus gulanya itu disebut ikatan fosfat.
Nah, adenin dan timin itu punya 2 ikatan hidrogen, sementara guanin dan sitosin punya 3 ikatan hidrogen. Jadi, siapa yang lebih kuat ikatannya antara AT atau GC? Yang lebih kuat ikatannya adalah Yang GC, Pak. yang GC. Itu ya, jadi yang GC. Nah, di mana letaknya DNA? Gitu ya. DNA sebagai materi inti pewarisan sifat, letak gen-gen berada, itu nanti kita membagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai nuklir DNA, ada yang ekstra nuklir DNA. Apa artinya nuklir DNA? Nuklir DNA ya berarti DNA yang ada di nukleus, ada di inti sel. Memang ada Pak DNA di luar inti sel, di luar nukleus, ada nih di sini. Di mitokondria kita punya DNA, namanya DNA mitokondria atau mitochondrial DNA, mtDNA. Di tumbuhan ada yang disebut sebagai DNA kloroplas atau cpDNA. Itu makanya kalau kita kaitkan dengan teori endosimbiosis, ini dianggap sebagai satu organisme sendiri yang masuk ke dalam sel lebih besar. Makanya nanti mungkin di evolusi kalian akan belajar tentang endosimbiosis. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena dia punya DNA sendiri. Dan yang menarik adalah DNA mitokondria itu selalu diwariskan dari siapa? Dari ayah apa dari ibu? Ini yang menarik nih. Kayaknya udah pada tahu deh. Dari ibu, Pak. Dari ibu. Udah banyak tuh FYP di Instagram dan TikTok gitu ya. Bahwa ibu menitipkan sesuatu pada dirimu gitu. Yaitu pada DNA mitokondria kita. Atau pewarisannya kita sebut sebagai, karena ini dari mama, maka namanya adalah maternal. Bagaimana dengan nukleus? Nukleus ini enggak, nukleus ini dia mix. Halo, terdengar suara saya? Maaf terputus. Terdengar Bapak. Terdengar? Dengar ya? Mohon maaf. Iya tadi saya lanjut. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Sudah terlihat? Belum? Itu Bapak. Udah ya. Iya, jadi ketika DNA forensik dibutuhkan, biasanya kita mengambil DNA dari mitokondria dan kebetulan ibunya masih hidup, kita ambil DNA dari ibunya itu pasti harusnya cocok 100%. Kalau memang itu adalah anaknya. Jadi kalau bukan anaknya nggak bisa. Pasti berbeda. Selain mitokondria, kloroplas, di mana lagi ada di plasmid. Plasmid itu adalah DNA ekstranuklear yang bentuknya sirkular atau bulat, lingkaran. Ada di bakteri ada, di eukariot ada, prokariot ada. Nah, khusus di prokariot ada DNA yang berada di daerah nukleoid namanya. Dia punya DNA kromosom di situ. Itu DNA. Nah, sekarang kita masuk ke RNA. RNA itu berkembang ketika Jacob dan Monod tadi tahun 59 berhasil menemukan RNA ini dari bagian ekspresi enzim gitu ya. Dia juga nanti berperan dalam penentuan namanya lakopron, opron model pada metabolisme laktosa di E. coli. Jadi ide awal tentang gene regulation. Nanti di biomol ada topiknya sendiri. Nah ini, Jacob dan Monod, dia berhasil mengekstrak enzim untuk dilihat RNA-nya, serta dia memodelkan
proses ekspresi gen pada konsep operon laktosa di E. coli. Di RNA ada perbedaan sedikit pada gugus purin dan pirimidin. Coba apa yang nggak ada di RNA? Apa yang nggak ada? Timin, Pak. Imin, Pak. Ini belum muncul lagi. Yang jawab tadi siapa? Nurul ya. Tadi Nurul Fajri ya. Satu lagi siapa tadi? Delva. Ah, siapa? Delva, Pak. Oh, Dava. Oke. Iya, kalau Apa, Pak? kalian perhatikan, Zalfa, iya. Pak. Oh, Zalfa. Oke. Alfa, Pak. Oh, Zalfa. Satu lagi dapat payung ya. Ada yang mau jawab lagi nggak? Zalfa, Pak. Nggak. Dapat gelas satu lagi. Oke. Yang tidak ada timin diganti oleh urasil. Jadi A berikatan dengan U. Jadi nggak ada timin. Selebihnya sama. Gulanya apa? Gulanya ribosa. Nah, kalau kita lihat, nih strukturnya berbeda sedikit. Kalau urasil seperti ini, timin seperti ini. Bedanya kalau di sini CH, di timin CH3. Gitu ya. Perbedaan berikutnya apa? Perbedaan berikutnya adalah bahwa RNA itu untai tunggal. DNA untai ganda, RNA untai tunggal. Selalu single stranded. Enggak. Oke. Nanti kalau kalian belajar biomol, kalian ada penelitian, skripsi, Pak, ternyata DNA ada yang single stranded juga. Jadi namanya ssDNA, single stranded DNA. Ada DNA yang terfragmentasi atau yang apa polimerisasi, dia akan pisah jadi untai tunggal. Single stranded bilang apa? Gabung. Bisa nanti rekayasa genetik kita gabungkan bisa. Secara alami kita bahas ini basic dasar dulu ya genetika. Bahwa DNA itu adalah double stranded, RNA itu adalah single stranded. Ya, selebihnya sama, hanya dua hidrogen, tiga hidrogennya sama. Ini juga sama. Nah, yang berbeda lagi menarik adalah bahwa RNA memiliki beberapa bentuk atau jenis yang setidaknya harus kalian pahami di basic genetika ini. Ada apa saja? Jelas yang berhubungan dengan proses nanti metabolisme si genetik. Ada tiga setidaknya. Ada RNA, M messenger gitu ya, atau mRNA. Ada nanti RNA yang dipakai untuk membuat ribosom, namanya RNA, ribosomal RNA atau rRNA. Yang terakhir adalah RNA yang untuk membawa asam amino pada proses translasi, namanya adalah tRNA. Ini semuanya ada di dalam sel. mRNA adalah hasil dari ekspresi DNA berubah menjadi mRNA. rRNA adalah pembentuk ribosom gitu ya. tRNA nanti yang membawa asam amino. Jadi tiga ini setidaknya kalian bisa tahu. Nah, di mana ditemukan RNA? Kata kuncinya, semua tempat yang ada DNA-nya pasti ada RNA-nya. Itu satu. Berarti di mana aja? Di nukleus ada, bisa. Di mitokondria bisa. Di kloroplas bisa. Di plasmid bisa. Di sitoplasma bisa. Terus di mana lagi? Nih, tambah tiga. Di ribosom, di retikulum endoplasma kasar, atau bahkan di membran sel. Itu RNA bisa ditemukan. Jadi dia lebih banyak ditemukannya dalam sel dibandingkan DNA. Gitu ya. Oke, saya cukupkan perbedaan pengenalan tentang struktur DNA dan RNA serta perbedaan-perbedaannya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tentang materi hari ini dan sedikit review dari materi asinkronus kemarin? Saya persilahkan. Amel, silakan Mel. Saya izin mau tanya, Pak. Kalau Ya, misalnya di dalam kromosom itu kan ada DNA-nya juga ya, Pak.
Nah, terus Ya. panjangnya DNA itu kan dilihat dari berapa banyak pasangan basanya, Pak. Berarti kalau misalnya Mm-mm. pasangan basanya semakin banyak, ada kemungkinan untuk kromosomnya tuh ukurannya semakin lebih besar atau gimana, Pak? Terus kan DNA Oke. itu ada di beberapa bagian ya, Pak. Kayak tadi ada di Hmm. membran selnya, terus ada di beberapa tempat lain. Hmm. Berarti kalau misalnya kayak gitu, jumlah DNA RNA di tiap orang itu bisa beda-beda ya, Pak, kemungkinannya. Oke, bagus pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya, sambil nunggu yang lain nanti kalau ada. Silakan. Yang pertama, saya balik dulu sedikit. Kromosom mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas kromosom di pertemuan berikutnya. Apa sih kromosom itu? Kromosom itu adalah bentuk pengemasan terakhir dari sebuah DNA gitu. Jadi DNA itu dikemas menjadi kromosom. Itu kromosom. Nah, kalau DNA-nya makin sedikit, DNA-nya makin banyak, apakah mempengaruhi besar kecilnya kromosom? Nah, itu sebenarnya sudah terjawab tuh dari pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Bahwa belum tentu DNA-nya banyak gitu ya, katakanlah tiga suatu organisme yang punya DNA 5 juta base pair gitu ya, 5 juta pasangan basa, apakah gennya juga akan banyak? Belum tentu. Karena kita lihat ya, saya kasih 3 parameter kemarin. Ukuran gen, ukuran DNA, sama ukuran kromosom. Ternyata kan banyak kegocek tuh. Masih ingat nggak kromosom terbanyak dari gambar saya? Siapa kromosom terbanyak? Masih ingat nggak, Mel? Anjing, Pak. Oh, Nurul nggak boleh kasar gitu dong, Nurul. Maaf, Sama Pak. Amel. Oh, Bukan. Itu oh, bukan. kromosomnya, Pak. Oh, kromosom. Oh, kromosom punya anjing gitu ya, yang paling banyak. Ya. Benar, Nurul masih ingat. Kalau gen paling banyak siapa, Nurul? Masih ingat nggak? Atau yang lain? Selalu ini nih, saya kasih contoh yang lain besok deh. Gen inget nggak? Gen siapa paling banyak gen? Ayo, paling banyak gen siapa ya? Gambar apa ya? Gen paling tinggi. Ada yang ingat? Manusia sama mencit bukan, Pak? Manusia sama Kurang mencit. tepat. Bukan, Anggur, kurang Pak. tepat. Kinanti, apa Kinanti? Anggur, Pak. Anggur. Kalau gen kemarin di gambar saya ya itu based on gambar saya aja kemarin. Based on gambar saya anggur. Nah, DNA betul tadi tuh. Nurul kayak kebalik tadi Nurul Fajriyah ya. DNA itu yang agak banyak itu mencit sama manusia ya, 3.000 juta, 3 miliar. Nah, artinya apa? Belum tentu yang DNA-nya banyak, itu gennya juga banyak, dan kromosomnya lebih banyak. Tadi maksudnya lebih besar, lebih kecil gitu ya. Jadi kromosom itu selain lebih besar kecil juga ukurannya, jumlahnya. Belum tentu. Faktornya apa, Pak, yang menentukan kromosom banyak atau sedikit? Oh, kompleks, banyak. Tapi setidaknya yang ingin saya tanamkan di kalian, yang ingin saya luruskan tadi. Belum tentu ketika DNA-nya banyak, gennya lebih banyak, kromosomnya lebih banyak. Sehingga kalian bisa berpikir gini, kasusnya gini, studi kasusnya gini. Ada maaf, ada DNA-nya sangat banyak, tapi kromosomnya sedikit. Kenapa? Bisa nggak kayak gitu? Bisa, Pak. Kenapa? Apa dampaknya? Ada yang tahu nggak? Atau Amel juga kalau mau jawab juga boleh. DNA-nya banyak nih, Pak, tapi kromosomnya sedikit. Mungkin. Kira-kira kenapa kayak gitu? Atau apa dampaknya? Ada yang mau jawab? Sindrom, Pak. Ada Eh, sindrom sama gangguan gitu nggak, Pak? Gangguan pertumbuhan. ada sindrom gangguan, oke, saya keep. Itu masih terlalu jauh. Yang simple logik aja dulu. DNA-nya banyak, tapi kromosomnya sedikit. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin ya, sangat mungkin. Kira-kira kenapa dan apa dampaknya? Ada yang mau coba? Saya kasih clue. Saya udah analogin ini.
di pertemuan luring kemarin pakai analogi cabi. Ada orang peserta cabi, bes kan barang bawaannya sama tuh. Dia cuma bawa goodie bag doang tuh, satu goodie bag tuh. Nggak bawa tas bahkan, nggak bawa carrier gitu. Bawaan kamu mana? Enggak, ini cuman ini Kak, satu goodie bag gitu. Mungkin nggak? Mungkin aja. Terus apa dampaknya atau kenapa kira-kira terhadap hal tersebut? Dibilang mungkin mungkin. Dampaknya adalah barang bawaannya atau kromosomnya atau tasnya tadi itu sangat sangat apa? Sangat. Cabi bawa apa sih Cabi? Cabi bawa apa sih Cabi? Bawa apa ya Cabi bisa? Sebutin 10 barang yang dibawa Cabi misalnya. Mel, bawa apa aja Mel? Bawa banyak, Pak. Bawa Iya, apa? matras, Matras terus sebutin Mel. bawa 5 deh Mel. sleeping bag, Sleeping bag, terus bawa apa lagi ya? Bawa makanan, bawa air, bawa makanan, beras air, juga. bawa beras. Oke, 5 tuh cukup. Mungkin nggak Mel masuk satu goodie bag Mel, satu apa tote bag gitu. Nggak mungkin kayaknya, Pak. Bisa Mel, saya bisa. Cuman dampaknya apa Mel? Jadi apa ya? Kayak kebanyakan gitu, Pak. Kurang berfungsi jadinya. Tuh matras saya lipat jadi kecil. Jadi nggak saya gulung matras itu. Saya lipat 4 kalau perlu. Sleeping bag, saya beli yang tipis banget tuh. Saya pepetin tuh sleeping bag. Tadi apalagi bawa bagaimana? Oh makanan. Oh makanan pokoknya bawa mie, bawa telur, saya masukin aja udah. Pecah-pecah deh hancur. Air ya, tadi Amel bilang bawa air. Air juga sama. Udah gepeng tuh air tuh pasti tuh udah penyok-penyok tuh air. Nggak mungkin saya bawa tumbler. Saya pakai botol plastik yang gampang ketekuk-tekuk. Sama beras. Nah, beras saya nggak mungkin bawa yang 10 liter tuh. Saya bawa di plastik es cekek tau nggak es cekek tuh. Es yang plastik setengah seperempat tuh. Saya isi beras tuh di situ. Bisa nggak Mel kayak gitu Mel? Bisa aja kalau dikecil-kecil. Barang yang sama saya bawa pakai tas carrier 90 liter bisa nggak Mel? Bisa, Pak. Bisa. Artinya dengan komposisi yang sama, jumlahnya sama misalkan. Pengemasan kromosom bisa berbeda-beda. Jadi banyak faktornya. Cuman setidaknya dalam mata kuliah ini kalian tahu bahwa jumlah DNA, jumlah gen, jumlah kromosom tidak saling berpengaruh. Tapi kalian harus bisa berpikir secara logis. Ketika gennya besar, DNA-nya kecil. Mungkin nggak? Atau dibalik DNA-nya besar, tapi gennya sedikit. Padahal DNA-nya banyak gitu ya. DNA-nya besar. Kok gennya sedikit? Atau bahkan di kromosom. Gitu ya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua tadi apa Mel? Saya lupa. Tentang tadi kan jumlah tentang itu ya kromosom ya. Yang kedua apa Mel? Yang kedua itu, tadi kan ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. Yang DNA ada di beberapa bagian sel itu. Oh, oke. Pertama saya ralat. Tadi yang di membran sel itu RNA, bukan DNA. DNA itu lebih spesifik. Hanya ada di nukleus, kloroplas, mitokondria, plasmid, dan juga di kalau di prokariot di mana? Di nukleoid kalau di prokariot. Kalau DNA lokasinya beragam, jadi kandungan DNA kita itu relatif sama gitu ya. Terlepas jumlah selnya lebih banyak. DNA-nya orang dewasa sama anak bayi beda nggak? Beda jelas. Karena jumlah selnya juga berbeda. Gitu ya. Jadi jumlah DNA itu cenderung mengikuti jumlah sel. Gitu ya, itu satu. Nah, sekarang kalau kita bicara RNA. Nah, RNA ini dalam orang yang sama pun, nggak usah kita bandingin Amel sama saya misalkan.
Di dalam diri amel sendiri, RNA itu beda-beda jumlahnya. Kenapa? Karena RNA itu hasil dari ekspresi DNA. Contoh, saya lagi makan. Enggak deh, saya lagi puasa berarti ya, enggak lagi makan. Nanti dibandingin sama yang lagi makan. Misalkan sekarang lagi puasa, saya menghasilkan enzim amilase jelas. Enzim amilase dikode oleh gen amilase gitu ya. Dihasilkannya di mulut, sel-sel mulut misalkan, epitel mulut. Ketika saya lagi puasa, enzim amilase saya rendah apa tinggi kira-kira? Lagi nggak makan nih. Enzim amilasenya rendah apa tinggi? Rendah, Pak. Rendah, Miftah. Nggak butuh saya. Nah, ini yang ditemukan oleh Jacob dan Monod ya. Namanya ekspresi gen. Pas saya lagi makan, saya akan ngasih tahu ke otak, saya lagi makan nih, butuh amilase. Tolong dong, bikin amilase. Gen-gen amilase di dalam tubuh saya itu akan bekerja, terekspresi, berubah jadi RNA, RNA jadi protein, jadi enzim, dan seterusnya. Berproses. Saya jadi tinggi nggak ketika saya makan? Jadi tinggi. Enzim amilase saya tinggi, berarti proteinnya juga tinggi dong. Proteinnya juga tinggi. Protein tinggi, kita mundur. Protein berasal dari apa asam amino. Iya, tinggi juga asam aminonya. Asam amino berasal dari RNA. Iya, RNA-nya tinggi. Jadi level RNA-nya berbeda-beda gitu. Jadi jangankan antar orang, antar individu. Di dalam individu sendiri saja itu level RNA kita berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan fungsinya. Karena RNA itu sesuai kondisi. Tapi DNA, nah ini penting ya, DNA, karena dia pengkode pewarisan sifat. Pertanyaan saya gini, di ujung rambut kita, di rambut sini nih, ada gen penghasil amilase nggak? Pertanyaan saya. Ada nggak di DNA rambut sini, ada nggak sequence atau gen penghasil amilase di situ? Ada nggak kira-kira? Mel, ada nggak Mel? Amel dulu deh yang nanya. Ada Pak, tapi nggak aktif. Bagus. Ada, tapi nggak aktif. Jadinya dia rambut. Yang aktif adalah gen-gen terkait rambut. Nanti di biomoal itu namanya cell fate. Takdir suatu sel. Sel tuh tahu, oh saya ini sel jantung. Yuk, kita produksi gen-gen penghasil jantung. Sel tahu tuh. Tapi nanti ada sel yang bisa jadi apa aja. Dia bisa menentukan takdirnya sendiri. Itu yang nanti kita sebut sebagai stem cell. Stem cell taruh di rambut jadi rambut. Stem cell taruh di jantung jadi jantung. Karena dia sel yang belum terdiferensiasi. Belum tahu nasibnya. Tapi kalau tangan saya luka di sini, sel-sel di sekitarnya tahu dia. Nasib dia, takdir dia sebagai sel kulit. Dia akan berubah menjadi sel kulit. Tapi ada nggak DNA jantung di sini? Ada DNA jantung. Makanya kalau studi DNA, riset tentang DNA, kita bisa ambil dari manapun. Karena DNA-nya sama. Itu yang harus kalian ingat. Kok sama sih Pak? Gitu. Pertanyaannya gitu. DNA dari ujung rambut sampai ujung kaki kok sama? Kira-kira kenapa? Kok DNA kita dari ujung rambut, ujung kaki, bagian paling dalam, bagian paling luar, kok sama DNA-nya? Tahu nggak kenapa? Ada yang mau jawab nggak? Amel atau yang lain? Kok DNA-nya sama? Relatif sama ya, terlepas nanti ada mutasi, ada perubahan sekian persen gitu. Tapi relatif sama DNA kita dari ujung rambut ke ujung kepala, ujung kaki. Ada yang tahu kira-kira kenapa?
Ada yang mau coba nebak? Ada yang sudah tanya chat GPT? Oh, kira-kira kenapa? Ada yang mau coba? Nggak ada? DNA kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari yang paling dalam, paling luar, itu sama. Kenapa ya? 1 sampai 3 deh, biar efisien. Karena Satu, berasal ah, dari satu zigot, Pak. Fen. Gimana, Putri Feni? Karena berasal dari satu zigot, Pak. Maksudnya gimana? Kan kita, misalkan eh, dari rambut sampai ujung kaki kan sama semua ya, karena kan masih satu organisme gitu loh, Pak. Terus kan juga ada pembelahan mitosis tuh, Pak, berkali-kali. Jadi makanya gennya sama gitu. Oke, kata kunci tadi tuh yang pertama tuh, justru hilang tuh kata kuncinya. Tadi apa? Kita berasal dari Zigot, zigot yang sama. apa sih zigot, Fen? Itu anakan, gimana sih? Apa zigot? Sel telur, sel telur. Beda lagi zigot sekarang sel telur. Zigot apa sel telur nih? Zigot, zigot, Pak. Zigot Itu tuh apa berarti? zigot. Ada yang bantu nggak? Sel tunggal hasil pembuahan, Pak. Gimana, Fajri ya? Sel tunggal dari hasil pembuahan sperma sama Oke. sel telur. Oke, zigot itu hasil dari gitu ya, gabungan gitu ya, sel kelamin jantan dan betina gitu ya, baik di tumbuhan, hewan namanya zigot. Zigot tuh berapa sel sih? Satu sel. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan 16, 16 32 enam empat, morula, blastula, gastrula dan seterusnya sampai nanti terdiferensiasi ada ektoderm, mesoderm, endoderm dan seterusnya sampai jadi bayi, janin, fetus, melahirkan manusia gitu ya, kecil, dewasa dan seterusnya. Kita dari satu sel. Itu kenapa komposisi DNA-nya relatif sama. Karena memang dari satu sel itu tadi membelah ya isinya sama, di copy, disalin. Membelah lagi, disalin lagi, membelah lagi, disalin lagi, terus begitu. Itu makanya relatif sama. Makanya pada studi forensik, studi DNA khususnya, mau sampel, mohon maaf ya sekali lagi, misalkan ada kecelakaan pesawat atau apa, mau sampelnya potongan daging seseorang, mau daging usus, daging telinga, daging mata, potongan rambut, darah, tulang, kuku, gigi, apapun yang ada selnya, itu bisa digunakan untuk kita ekstrak DNA-nya dan relatif sama. Isinya sama, gitu. Jelas ya, Mel? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, satu lagi mungkin terakhir, Pak, masih ada? Saya persilakan. Saya hitung sampai 5. Kalau masih ada, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu ya. Sementara kita sudah mempelajari tentang struktur asam nukleat, dalam hal ini DNA dan RNA. Nanti kita lanjut bagaimana DNA dan RNA tadi dikemas dalam sebuah kromosom dalam sel. Jadi kita akan belajar kromosom, baru nanti pertemuan berikutnya kita belajar bagaimana melihat dan mengkarakterisasi sebuah kromosom. Baru nanti masuk ke pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Jadi urutannya seperti itu. Itu ya. Dan apa nanti mungkin pertemuan berikutnya jelas setelah pekan Lebaran. Jadi kemungkinan kita akan bertemu lagi di tiga maaf, tanggal 6 ya. Benar nggak sih? Iya, tanggal 30, maaf, 30. Iya,
30. Gitu ya. Oke. Belum saya cukupkan, sebelum saya tutup, kita dokumentasi akhir sebagai pembanding. Yang masih off cam bisa dinyalakan. Ini ada 31. Masih ada yang belum hadir. Nanti dicek ya. Umay ya. Umay kan PJT ya. Bahkan yang masih off cam bisa dinyalakan dulu. Kalau sudah semua silakan Umay bisa capture. Atau yang lain bantu. Saya izin untuk dokumentasi akhir. Boleh teman-teman? 1, 2, 3. Sudah Bapak? Baik. Terima kasih Salwan, teman-teman yang lain atas kehadirannya, keaktifannya pada hari ini. Eh, Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi, insya Allah setelah libur Lebaran. Selamat merayakan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima dan dapat dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya dalam kondisi baik dan sehat. Selamat berlibur untuk yang lain di 2 pekan ini. Kita ketemu lagi mungkin nanti tanggal 31 ya, 30 mungkin secara offline. Mudah-mudahan tidak ada kendala satu dan lain hal. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.